Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman mahasiswa. Kali ini dalam video dengan topik yang berbeda dibandingkan dengan topik sebelumnya. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan topik wirausaha dan UMKM atau biasa disebut dengan usaha mikro, kecil dan menengah seperti itu. Ini adalah bagian dari topik yang keempat yang kita diskusikan dalam pembelajaran kita di dalam mata kuliah pengantar bisnis. Dalam materi kali ini, capaian angka yang dicapai oleh mahasiswa adalah mampu menjelaskan berbagai bentuk wira swasta dan perusahaan kecil yang siap bersaing dalam pasar yang dipilih, kemudian kewirausahaan, perusahaan kecil, serta menjelaskan perbedaan antara kewirausahaan dan bisnis. Baik, sebelum saya berlanjut lebih mendalam memaparkan terkait dengan kewirausahaan, maka saya akan mengutip dua ayat begitu ya dari firman Allah yang menjadi motivasi kita dalam berwirausaha. Yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian yang kedua, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Ada di surat An-Nisa ayat 29. Nah, itu adalah dua ayat yang kemudian menjadi motivasi kita begitu ya untuk bisa menjalankan wirausaha, karena di situ Allah sudah menyampaikan bahwa wirausaha atau jual beli itu adalah sesuatu yang Allah halalkan. Selanjutnya kaitannya dengan berwirausaha begitu ya, bahwa dalam wirausaha itu sebenarnya adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan perekonomian yang ada di suatu negara. Kenapa bisa demikian? Karena ini ya secara referensi-referensi yang sudah dipaparkan begitu, bahwa dalam sebuah negara itu untuk meningkatkan perekonomian itu dibutuhkan jumlah wirausahaan yang banyak gitu ya. Dibutuhkan jumlah wirausahawan yang banyak. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa di Indonesia sendiri jumlah wirausaha itu baru berkisar 3,47% dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Itu belum sampai 10% ya, beda dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju begitu ya, yang ada di Amerika, kemudian di Jepang, di Cina. Mereka adalah negara maju dan tentu jumlah wirausahawannya itu juga banyak begitu ya. Untuk persentasenya sendiri di Amerika Serikat itu jumlah wirausahawannya adalah sebesar 12%. Kemudian di Jepang itu adalah 11% dan di Cina itu ada sebesar 10%. Nah, itu masih ini ya, Indonesia masih terlampau jauh gitu untuk kemudian dibandingkan dengan negara-negara maju. Makanya untuk bisa mendorong Indonesia itu menjadi negara maju, salah satunya ada dengan meningkatkan jumlah pelaku wirausaha yang ada di Indonesia seperti itu. Dan kemudian apabila dibandingkan dengan negara ASEAN sendiri begitu ya, maka jumlah wirausahawan di Indonesia itu juga masih di bawah Singapura. Nah, Singapura itu adalah persentasenya senilai 8,76%. Kemudian Thailand juga ini ya, masih negara berkembang, itu persentasenya di atas kita, yaitu 4,26%. Dan di Malaysia sendiri itu persentasenya adalah 4,74%. Itu adalah ini ya, kaitannya dengan jumlah wirausahawan di mana keberadaannya itu akan mendukung atau meningkatkan perekonomian sebuah negara. Nah, kemudian hal lain yang menjadi motivasi kita untuk berwirausaha itu tentu itu dikaitkan dengan niatan begitu ya yang dimiliki oleh seseorang yang ingin berwirausaha, di mana di sini ada beberapa motivasi begitu ya yang bisa kita tanamkan kalau kita ingin memulai untuk berwirausaha. Yang pertama adalah berwirausaha itu adalah bagian untuk menjemput rezeki. Jadi di sini ketika kita ingin mandiri secara finansial, tidak bergantung pada orang tua atau ini ya, kalau misalnya sebagai mahasiswa tentu ingin ya bisa membiayai mungkin biaya kuliah sendiri atau kemudian membiayai uang makan sehari-hari sendiri, maka itu bisa dilakukan dengan wirausaha. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan profit atau keuntungan. Kemudian juga bisa diniatkan untuk menolong orang dengan misalnya kita punya uang yang dihasilkan dari bisnis kita bisa lebih leluasa untuk bisa berinfak, kemudian bisa bersedekah, bisa memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah motivasi yang ketiga. Kemudian bisa untuk menunaikan zakat atau kemudian membantu pembiayaan lembaga dakwah.
untuk menjalin silaturahmi jelas ya, karena berwirausaha atau berbisnis itu kita akan bertemu dengan banyak orang, bahkan bisa berjumpa dengan teman lama kita yang mereka tertarik dengan produk kita, kemudian membeli produk dari kita. Nah itu bisa untuk menjalin komunikasi kembali, itu bersilaturahmi. Kemudian melaksanakan sunnah Nabi, mensyiarkan bisnis syariah. Kalau kita ini ya berwirausaha di bidang produk-produk yang basisnya syariah yang halal, dan juga belajar sabar, syukur. Dan dari tadi kita sudah berbicara ya berkaitan dengan motivasi wirausaha begitu. Kemudian kalau kita ditanya begitu, sebenarnya wirausaha atau kewirausahaan itu apa sih? Nah ini saya ambilkan dari definisinya Teh Hujibulu dan Fanghidayah dalam bukunya, bahwa disebutkan di situ kewirausahaan itu merupakan sebuah kemampuan, jadi skill begitu ya, yang dimiliki oleh seseorang untuk kemudian beresiko, berani untuk mengambil resiko, melakukan suatu investasi, kemudian mempertaruhkan uang, waktu, dan usaha untuk memulai suatu bisnis atau suatu usaha yang membuatnya itu berhasil mencapai tujuan, baik itu monetary atau berupa uang, ataupun tujuan yang non monetary, yaitu di sini merupakan tujuan untuk kepuasan atau kemudian peningkatan moral pribadi. Nah, itu adalah definisi kewirausahaan. Nah, jadi kewirausahaan itu adalah skill begitu ya. Adapun orang yang melakukan wirausaha itu disebut dengan wirausahawan, seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan begitu ya, seorang wirausaha dengan owner small business. Jadi wirausaha itu atau entrepreneur itu adalah mereka yang berani mengambil resiko untuk memulai suatu usaha yang dia skalanya ini ya akan dilakukan kemudian pengembangan bisnis begitu. Berbeda dengan owner small business. Jadi kalau owner small business itu hanya orang yang stuck pada satu usaha, kemudian segitu aja, hanya satu usaha, ya udah satu usaha saja, tapi tidak kemudian untuk dikembangkan begitu. Kalau di sini wirausaha itu bisa juga merupakan owner small business, tapi owner small business itu tidak bisa dikatakan sebagai wirausaha. Jadi mereka ini ya ada perbedaannya seperti itu. Nah di sini seorang wirausaha atau entrepreneur itu berani mengambil risiko untuk membuat bisnis baru begitu, memperbesar dan memperluas jaringan bisnis yang dimilikinya gitu. Jadi tidak hanya sekedar satu usaha, stuck pada satu usaha itu saja, seperti itu. Tapi kalau yang owner small business atau owner usaha kecil itu, mereka memang sudah membuat keputusan untuk tidak membesarkan usaha yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya kita membandingkan toko buku biasa begitu ya dengan toko buku yang dimiliki oleh Jeff Bezos atau Amazon begitu ya, itu berbeda. Kalau yang versinya Amazon itu adalah ini ya, memang Jeff Bezos itu adalah seorang wirausaha yang dia ingin mengembangkan jualan bukunya itu berkembang begitu ya, antar negara bahkan mengglobal begitu ya. Berbeda dengan hanya toko buku yang ada di satu lokasi tertentu yang dia memang jualannya dari tahun ke tahun hanya satu toko buku itu saja. Selanjutnya, jadi dalam menjalankan wirausaha begitu ya, ada beberapa hal yang kemudian perlu untuk disiapkan sebagai modal begitu ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan planning. Planning itu adalah perencanaan gitu ya. Kita mau buka usaha apa, kemudian mau modelnya seperti apa, media yang digunakan seperti apa, dalam bentuk offline saja atau online begitu, dan seterusnya. Itu adalah planning. Kemudian ada persistence, dan selanjutnya adalah patience, kesabaran begitu ya, kesabaran untuk terus menjalankan usaha meskipun di awal belum membuahkan hasil begitu, tapi perlu ada konsistensi atau kemudian kesabaran dalam menjalankan seperti itu. Kemudian ada people, dan juga yang kelima adalah profit. Jadi ada 5P yang perlu disiapkan oleh seseorang yang ingin melakukan wirausaha. Selanjutnya kita berbicara terkait dengan UMKM begitu ya. UMKM itu adalah salah satu basis bisnis yang memang paling banyak persentase ini ya orang yang memang menjalankannya dibandingkan dengan bentuk usaha yang lain seperti itu, karena memang UMKM tidak ini ya membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan kita harus mendirikan sebuah perusahaan berupa PT atau kemudian PT dan perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Nah di sini UMKM itu merupakan suatu usaha perseorangan atau badan usaha yang berskala kecil. Jadi di sini skalanya masih kecil, kemudian memiliki batasan tertentu dalam hal jumlah tenaga kerjanya, kemudian jumlah penjualan atau omsetnya, serta jumlah aset atau aktifannya. Jadi memang masih ini ya, skalanya itu
terbatas, belum sampai yang kemudian besar, skalanya besar. Dan di sini juga teknologi yang digunakan bahkan masih tradisional gitu ya, dengan pengelolaan usaha yang masih sederhana. Jadi itu adalah UMKM. Nah, kemudian di sini meskipun ini ya masih skala kecil, tapi tentu keberadaan UMKM itu memiliki peranan yang sangat besar begitu bagi negara kita di Indonesia. Karena apa? Dengan adanya UMKM, yaitu yang pertama, perannya adalah bisa memperluas lapangan pekerjaan begitu. Jadi misalnya ada usaha UMKM ya, dia membutuhkan tenaga kerja, maka pengangguran itu akan terserap gitu dengan adanya lowongan-lowongan pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh para pendiri UMKM. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja. Dan yang ketiga perannya adalah pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Kemudian sebagai penyedia jaring pengaman bagi masyarakat yang berpendapatan rendah untuk menjalankan roda perekonomian produktif. Kemudian yang kelima adalah berkontribusi juga dalam ekspor dan penciptaan modal investasi. Itu adalah beberapa peranan UMKM. Nah, di sini berdasarkan data begitu ya, di tahun 2020 disebutkan bahwa ternyata UMKM itu telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dan memiliki kontribusi sebesar 61,07% dalam pembentukan PDB. Serta di sini dari sisi ekspor yang non migas itu telah berkontribusi sebesar 14,37%. Dan untuk penciptaan modal investasi itu adalah sebesar 60,42%. Jadi memang kontribusinya cukup besar begitu ya bagi sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, di sini dalam referensi yang lain, yang dalam referensi Griffin dan Ebert ya di tahun 2007 itu menyebutkan bahwa ternyata di AS sendiri lebih dari 86% itu karyawan yang dimiliki oleh perusahaan, oleh sebuah usaha atau bisnis di sana itu adalah kurang dari 20%. Nah, ini merupakan bagian dari ini ya, bentuk-bentuk bisnis yang masih berwujud semacam UMKM, jadi masih bisnis kecil. Jadi memang kontribusi, memang persentase jumlah usaha yang ada di Amerika pun kebanyakan adalah ini ya, bentuk usaha kecil, atau kalau di Indonesia disebutnya adalah UMKM seperti itu. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri ternyata fenomenanya adalah UMKM itu semakin tahun jumlahnya semakin meningkat seperti itu. Dalam periode 4 tahun terakhir itu, sejak di tahun 2015 gitu ya sampai 2018 itu, bahkan jumlah UMKM itu sudah meningkat sebanyak 1.200 hingga 2.390 unit usaha. Nah, itu adalah jumlah yang ini ya besar begitu ya, peningkatannya adalah sampai hampir 2.400 unit usaha itu setiap tahunnya. Dan ini ya dimungkinkan juga jumlah UMKM itu akan semakin meningkat, apalagi kita melihat pandemi seperti ini ya, maka beberapa atau sebagian masyarakat itu mengalami dampak karena mereka harus ini diberhentikan dari pekerjaan mereka, atau kemudian mereka ini ya istilahnya banyak usaha yang kemudian mengalami bangkrut, tutup, kemudian akhirnya tidak bisa menggaji karyawan dan mereka harus terpaksa untuk kemudian melakukan melakukan pekerjaan yang lain. Nah, di sini kemudian bisnis atau usaha kecil yang berbasis online itu bisa jadi menjadi salah satu usaha yang banyak kemudian digeluti oleh masyarakat dengan adanya pandemi seperti ini, karena memang mereka sudah terdampak mereka tidak memiliki pekerjaan lagi, dan bisa jadi mereka mengambil bentuk usaha kecil itu dengan memanfaatkan digital marketing gitu ya, itu adalah sebagai salah satu sarana untuk mencari penghasilan. Untuk UMKM sendiri terdapat ini ya klasifikasi yang menggolongkan apakah usaha ini termasuk usaha mikro atau kemudian usaha kecil atau kemudian termasuk usaha menengah. Itu ada klasifikasinya berdasarkan beberapa kriteria. Nah, kalau melihat dari kriteria dari World Bank gitu ya, itu disebutkan bahwa untuk UMKM sendiri itu terdapat tiga kriteria begitu ya untuk menggolongkan apakah itu termasuk mikro atau kecil atau usaha menengah. Nah, di sini dilihat yang pertama adalah berdasarkan dari jumlah karyawannya, kemudian yang kedua adalah berdasarkan pendapatannya, dan yang ketiga adalah kepemilikan asetnya. Nah, bisa dilihat ya di dalam tabel bahwa untuk usaha mikro itu jumlah
karyawannya kurang dari 10 orang, pendapatan per tahunnya itu kurang dari 100.000 US dollar. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan asetnya kurang dari 100.000 US dollar juga. Kemudian untuk usaha kecil, jumlah karyawannya itu adalah kurang dari 30 orang, pendapatan per tahunnya kurang dari 3 juta US dollar. Kemudian kepemilikan asetnya juga kurang dari 3 juta US dollar. Untuk kemudian yang usaha menengah, ini lebih klasifikasinya lebih tinggi begitu ya. Itu jumlah karyawannya maksimal adalah 300 orang seperti itu. Itu masih dikatakan atau dikategorikan sebagai usaha menengah. Kemudian pendapatan per tahunnya itu adalah 15 juta US dollar dan untuk kepemilikan asetnya juga 15 juta US dollar. Nah, itu adalah klasifikasi UMKM berdasarkan dari World Bank. Nah, kalau misalnya kita melihat dari perundangan yang ada di Indonesia seperti apa? Nah, ini bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah seperti itu. Nah, ini diklasifikasikan UMKM itu berdasarkan kekayaan bersih atau aset dan hasil penjualan tahunan. Jadi di sini tidak ada kategori jumlah karyawan begitu ya. Nah, kalau di usaha mikro, maka di sini kekayaan bersih atau asetnya itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jadi di luar dari tanah dan tempat bangunan usaha, nilai asetnya itu adalah untuk usaha mikro maksimal 50 juta. Kemudian hasil penjualan tahunannya itu maksimal 300 juta. Nah, untuk usaha kecil, maka di sini kekayaan bersih atau asetnya itu lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, dan untuk hasil penjualan tahunnya adalah lebih dari 300 juta sampai kemudian angka 2,5 M. Untuk usaha menengah, maka di situ bisa dilihat ya bahwa untuk kekayaan bersihnya adalah lebih dari 500 juta sampai dengan angka 10 M, dan untuk hasil penjualan tahunannya itu adalah lebih dari 2,5 M sampai dengan 50 M. Itu adalah beberapa aspek yang kemudian bisa menggolongkan antara ini dikatakan dengan usaha mikro, ini adalah usaha kecil dan juga usaha menengah. Nah, kaitannya dengan UMKM begitu ya, di Indonesia itu sebenarnya sudah ada prosedur untuk prosedur izin begitu ya, yang kemudian dinyatakan sebagai legalitas bahwa usaha itu diakui begitu ya, dan kemudian ada fasilitas yang bisa diakses oleh para pemiliknya. Nah, istilah izin yang ada di Indonesia itu adalah izin usaha mikro kecil atau biasa disebut dengan IUMK. Nah, di sini IUMK itu apa sih? Jadi IUMK itu adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan bisnis, di mana ini bentuknya adalah berupa naskah satu lembar sebagai bentuk izin usaha mikro dan kecil begitu. Jadi ini adalah bahwa usaha ini sudah memiliki izin itu dalam bentuk IUMK yang berupa satu lembar naskah begitu. Nah, kemudian IUMK ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menjadi sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya. Karena kita tahu ya bahwa pemerintah Indonesia itu kan juga memiliki beberapa program begitu ya yang bisa diakses oleh para pelaku UMKM. Nah, di sini dengan adanya mereka sudah memiliki izin dan kemudian diketahui oleh pihak pemerintah setempat begitu ya, maka kemudian ketika ada program-program yang diberlakukan oleh pemerintah pusat begitu ya, maka mereka bisa mengikuti program-program tersebut, bisa mengakses pendanaan atau pembiayaan yang dimiliki dan seterusnya. Untuk prosedur UMK bagaimana bisa mendapatkan, maka teman-teman sebenarnya bisa ini ya, mencari atau searching begitu ya di Google. Itu kalau saya dapatkan itu ada di web ukmindonesia.id seperti itu. Teman-teman bisa mengakses di sana. Kemudian adanya tujuan UMK atau izin usaha mikro kecil ini adalah ada 4 tujuan gitu. Yang pertama adalah untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. Yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank maupun yang non-bank. Dan yang keempat adalah mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, itu adalah beberapa tujuan wirausaha atau UMKM itu memiliki izin usaha. Kalau misalnya tidak memiliki itu, maka kemungkinan ini ya untuk aksesnya akan lebih susah dibandingkan dengan mereka yang sudah memiliki izin usaha.